Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Alhamdulillah bisa kembali menyapa pemirsa. Dan saat ini saya berada di depan Puro Mangkunegaran ya, di kota Surakarta atau di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dan Pura Mangkunegaran ini pemirsa bentuknya seperti pendopo ya, atau pringgitan. Disinilah tempat tinggal Mangkunegara, saat ini Mangkunegara yang ke-10. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai situasi di Pura Mangkunegaran ya, di mana ini banyak pekerja yang sibuk ya untuk menata rumput, kemudian juga menyeting di ruang Pura Mangkunegaran untuk pernikahannya Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo pada hari Ahad depan atau Minggu depan ya. Dan bertempat di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai Pura Mangkunegaran ini sampai dengan ke atas, karena ini tidak terlepas juga dari Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian Keraton Yogyakarta Hadiningrat, termasuk di sana ada Kadipaten Pakualaman, dan ini juga Kadipaten Mangkunegaran. Nah, kemudian juga sampai dengan Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang, dan Kesultanan atau Kerajaan Demak. Nah, pemirsa, saya akan menjelaskan secara ringkas saja ya, bahwa dulu kita tahu di Indonesia berdiri kerajaan yang besar ya, yang hampir menguasai Nusantara atau bahkan sudah menguasai Nusantara ya, yaitu Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Dia adalah menantu dari Prabu Kertanegara, Raja Singosari, yang memperistri putrinya Kertanegara, yaitu Tribuana Tunggadewi, Gayatri, Narendra Duhita, dan Prajna Paramita. Kemudian berturut-turut digantikan oleh Jayanegara, putra Raden Wijaya dengan Dara Petak, kemudian Tribuana Tunggadewi, dan Prabu Hayam Wuruk. Pada waktu itu Majapahit mengalami masa keemasan. Nah, kemudian Mahapatih yang terkenal yaitu Mahapatih Gajah Mada yang menjadi patih sejak Ratu Tribuana Tunggadewi sampai dengan Prabu Hayam Wuruk, yaitu putra Tribuana Tunggadewi. Nah, kemudian raja yang terakhir Prabu Brawijaya ya, atau Prabu Brawijaya V Kertabumi, itu adalah raja terakhir daripada Kerajaan Majapahit yang kita kenal. Mohon maaf ya, karena ini membahas sejarah, tentu saya ketika berucap ini ada benar ataupun salah, jadi tolong dikoreksi pemirsa. Kalau salah tolong pemirsa bisa menulis di kolom komentar ya, di bawah ini ya. Nah, itu Prabu Brawijaya kita kenal raja kerajaan Majapahit yang terakhir itu kerajaan yang memeluk agama Hindu. Nah, tetapi dari salah satu selirnya ya, bahwa Prabu Brawijaya itu melahirkan raja pertama kerajaan Demak yang bernama Raden Patah, yang sudah diislamkan oleh Wali Songo, khususnya dalam hal ini adalah Raden Rahmat Said Ali Rahmatullah, atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, kemudian setelah itu Majapahit runtuh, singkat cerita berdirilah Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja yang pertama yang memerintah namanya Raden Patah, yang memiliki gelar yaitu Senopati Jimbon Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Senopati itu panglima, Jimbon ini panglima perang, Sayyidin itu tuan, Panotogomo orang yang menata agama. Itu raja pertama kerajaan Demak. Yang kedua adalah Pati Unus. Ketika Raden Patah wafat, digantikan putranya yaitu Pati Unus. Nah, Pati Unus ini adalah seorang panglima perang juga yang berani, memiliki nyali, memiliki keberanian untuk menyerang Portugal atau Portugis waktu itu ya, di Malaka, yaitu di utara sana, di Selat Malaka pemirsa, kira-kira antara Pulau Sumatera dengan Malaysia atau Singapura. Nah, itu kemudian diberi julukan Pangeran Sabranglor, pangeran yang berani menyeberang ke utara. Seandainya itu menyeberang ke selatan mungkin ya Pangeran Sabrang Kidul. Kok menyeberang ke barat, Pak? Ya Pangeran Sabrang Kilen.
Kok Etan ya Pangeran Sabrang Etan, karena ke utara Pangeran Sabrang Lor, itu gelar Pati Unus. Nah, setelah Pati Unus wafat, maka ada dua pewaris tahta sesungguhnya, yaitu adiknya. Yang pertama itu Raden Kikin, dan yang kedua adalah Raden Trenggono. Nah, Raden Kikin ini punya anak namanya Arya Penangsang. Kemudian Raden Trenggono punya anak namanya Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto itu ingin ayahnya Raden Trenggono menjadi raja. Karena itu dia membunuh Raden Kikin yang merupakan kakak dari ayahnya atau Pak D-nya. Pak D itu bapak gede atau Pak Poh ya, bapak sepuh. Itu dibunuh di sungai pemirsa. Karena itu beliau diberi gelar Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Jadi Sekar ini bunga, Sedo itu meninggal, ing Lepen di sungai. Begitu. Nah, Pangeran Sekar Sedo ing Lepen itu Raden Kikin. Akhirnya karena meninggal, yang menjadi raja Demak selanjutnya setelah Pati Unus yaitu Raden Trenggono dengan gelar Sultan Trenggono. Sultan ini raja ya, penguasa dalam bahasa Arab, dan identik dengan penguasa muslim, begitu sultan ya. Kalau perempuan sultanah ya, tinggal dikasih tak marbutoh di belakangnya. Nah, pemirsa, setelah itu Sultan Trenggono menjadi raja kerajaan Demak. Nah, Sultan Trenggono sendiri itu wafat ketika beliau minum racun pemirsa, dihidangkan oleh anak kecil kira-kira usia 6 tahun ketika kunjungan ke Pasuruan. Saya tidak tahu Pasuruan mana ya, apa Gempol, apa Pandaan, apa Winongan, apa mana itu, apa Grati dan seterusnya itu pemirsa ya, atau Bangil misalnya, saya kurang tahu jelas. Nah, tapi setelah itu kemudian Sunan Prawoto yang tadi membunuh Raden Kikin itu dibunuh oleh anaknya Raden Kikin. Siapa dia? Yaitu Arya Penangsang. Jadi Arya Penangsang ini membunuh Sunan Prawoto. Termasuk adiknya Sunan Prawoto juga dibunuh. Siapa itu? Pangeran Hadiri, yaitu suaminya Ratu Kalinyamat jadi Adipati Jepara. Nah, kemudian pemirsa, Raden Kikin tadi kan sudah dibunuh, itu ayahnya Arya Penangsang ya. Sunan Prawoto dibunuh, kemudian setelah dibunuh sama Pangeran Hadiri juga, Ratu Kalinyamat itu istrinya Pangeran Hadiri itu mohon kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir itu menantunya Sultan Trenggono untuk membunuh Arya Penangsang begitu. Nah, Joko Tingkir ini adalah memiliki nama asli Mas Karebet. Dia itu anak kandungnya Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging yang kita kenal adalah murid dari Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Saya tidak akan membahas mengenai kontroversi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo pemirsa ya, karena waliullah itu saya tidak akan membahas itu aspek tasawuf tentunya ya, yang berhubungan dengan ajaran yang disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Nah, kemudian setelah itu Arya Penangsang berhasil dibunuh Joko Tingkir, singkat cerita. Dan setelah itu Kesultanan Demak dipindah oleh Joko Tingkir menjadi penguasa, menjadi raja, bukan lagi di Demak tapi di Pajang. Saya tidak tahu persis daerah Pajang itu di mana, karena tidak ada di wilayah Jawa Tengah sekarang yang namanya Pajang. Tapi kalau Demak masih ada Kabupaten Demak ya, Kadipaten Demak kalau waktu itu. Nah, setelah itu Joko Tingkir menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo atau Adiwijoyo. Nah, Sultan Adiwijoyo ini pemirsa menjadi Raja Pajang begitu, berbeda dengan Demak. Kalau di Demak itu dulu ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu dilarang, tetapi ketika Pajang itu justru menjadi ajaran negara, ajarannya Syekh Siti Jenar. Nah, kemudian setelah itu pada masa setelah Joko Tingkir wafat ya, itu maka yang menjadi Raja Pajang selanjutnya yaitu Arya Pangiri, yaitu anaknya Sunan Prawoto yang merupakan cucu dari Sultan Trenggono yang merasa berhak atas tahta kerajaan Demak. Tetapi Pangeran Benowo, anaknya Sultan Adiwijoyo atau anaknya Joko Tingkir, tidak terima. Dia meminta bantuan Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan untuk menggulingkan Arya Pangiri. Karena Arya Pangiri juga dikenal tidak disukai rakyatnya karena dia terkenal kejam, kemudian juga hidupnya terkenal agak foya-foya begitu ya, hedon lah kalau sekarang, hedonis begitu. Sehingga kemudian digulingkan begitu, yang akhirnya terbunuh begitu, yang
Selanjutnya yang menjadi raja seharusnya Pangeran Benowo, putranya Joko Tingkir, putranya Sultan Adiwijoyo. Saya tidak tahu mengapa kemudian Pangeran Benowo itu tidak menjadi raja ya. Yang menjadi raja itu kemudian justru adalah Sutowijoyo tadi yang memiliki gelar Panembahan Senopati. Kemudian setelah itu Panembahan Senopati menjadi Raja Mataram Islam, bukan lagi di Pajang ya, dipindah ke Kota Gede di Yogyakarta dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Nah, itu adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati yang memiliki nama asli Sutawijaya atau Sutowijoyo nek diwaca Jawa kalau dibaca Jawa. Nah, kemudian setelah itu raja dilanjut ketika wafat, Panembahan Senopati digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang ini meninggal di daerah Krapyak, Yogyakarta, karena itu diberi gelar Panembahan Sedo ing Krapyak. Kemudian setelah beliau wafat digantikan anaknya yang terkenal, ini raja yang terkenal gigih melawan penjajahan, dalam hal ini VOC ya, bukan TBC, VOC, Kongsi Dagang Belanda, Verenigd Oost-Indisch Compagnie, itu Sultan Agung yang terkenal. Nama lengkapnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Jawa yang terkenal menyusun kalender Jawa yang diadopsi dari kalender Islam atau kalender Hijriah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, itu menjadi Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut dan seterusnya. Ya, sampai dengan ada Selo Besar, ya kan, Poso, Sawal dan seterusnya. Itu Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Agung wafat, beliau berturut-turut digantikan putranya yaitu Amangkurat 1, 2, 3, 4. Nah, ketika Amangkurat 3 ini ada gonjang-ganjing pemirsa. Perebutan tahta kekuasaan biasa, raja dulu banyak keluarga, banyak istrinya, begitu anak-anaknya saling bertengkar untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga untuk meredam itu maka terjadilah namanya perjanjian Giyanti, di mana Mataram Islam itu dipecah menjadi dua, yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta rajanya Sultan Hamengkubuwono, sedangkan di Surakarta ada Pakubuwono, begitu, Sultan atau Susuhunan. Nah, kemudian setelah itu pemirsa, di Yogyakarta sendiri ketika sudah ada perjanjian Giyanti juga ada ketidakpuasan begitu. Maka ada namanya wilayah namanya Pakualaman, tapi bukan lagi kesultanan tapi kadipaten, dan gelarnya bukan sultan atau susuhunan tapi adipati, yaitu Adipati Pakualaman. Nah, tempatnya namanya Puro Pakualaman. Nah, sama dengan di Surakarta sini, istana yang sesungguhnya yaitu di Kasunanan yang merupakan keraton Surakarta penerus dari Mataram Islam. Namun kemudian pemirsa ada konflik begitu, yang mana itu melibatkan keraton Yogyakarta, kemudian keraton Surakarta atau Kasunanan, dan keturunan Mataram Islam juga, yaitu Pangeran Sambernyowo yang kita kenal dengan Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan negosiasi, kemudian disepakati diberi wilayah di sini, ini namanya Mangkunegaran atau Mangkunegoro ya. Ini Puro Mangkunegaranya pemirsa, bentuknya seperti pendopo atau peringgitan begitu. Namun statusnya sama dengan Pakualaman, ini bukan kesultanan tapi Kadipaten Mangkunegaran. Sekarang yang berkuasa adalah atau yang memerintah yaitu Kanjeng Mangkunegoro Sedoso ingkang 10 ke-10 pemirsa. Karena yang ke-9 kemarin sudah wafat, jadi sekarang putranya yang menggantikannya. Ini adalah Puro Mangkunegaran yang terletak di Kecamatan Banjarsari ya. Kelurahannya saya lupa, itu di Kota Surakarta atau Solo. Kalau di Kasunanan saya coba nanti cari pemirsa, karena keterbatasan waktu, sehingga saya mungkin nanti kalau ada waktu saya ajak pemirsa di Keraton Kasunanan. Ini Mangkunegaran begitu. Ini banyak pekerja begitu untuk mempersiapkan pernikahan putri Presiden ya, Mas Kaisang, pada hari Ahad mendatang, seminggu lagi, yaitu tanggal 11 November tahun 2022 ini pemirsa. Jadi banyak petugas, kemudian juga pihak pengamanan juga ya di sini dari TNI dan Polri begitu, karena beliau ini putra presiden begitu ya, sehingga tentu pengamanannya ketat begitu. Nah, ini Keraton Mangkunegaran.
atau Puro Mangkunegaran lebih tepatnya pemirsa, Mangkunegoro ya. Jadi statusnya adalah kadipaten. Ini menjadi salah satu destinasi wisata juga budaya, karena Yogyakarta dan Solo ini adalah suatu wilayah budaya. Begitu ya. Artinya kota budaya atau culture city, memiliki nilai historis. Nah, saya terangkan mengenai mengapa Surakarta itu bukan merupakan daerah istimewa sama dengan Yogyakarta. Kalau pemirsa baca sejarah, itu dulu setelah Indonesia merdeka diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, itu Surakarta maupun Yogyakarta itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Artinya sebenarnya bisa mendirikan negara sendiri. Namun kepada Bung Karno itu mengakui dan bergabung kepada Republik Indonesia. Nah, sebagai rasa terima kasih tentunya pihak Indonesia, pemerintah di Jakarta akhirnya memberikan penghargaan berupa daerah istimewa kepada Yogyakarta dan Surakarta. Jadi di Yogyakarta atau Yogyakarta itu DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di Surakarta yaitu Daerah Istimewa Surakarta atau DIS pada tahun 45. Namun tidak berlangsung lama, kurang lebih 10 bulan karena ada gerakan anti swapraja, yaitu golongan pemuda pelajar itu kurang suka dengan monarki atau kerajaan pada waktu itu. Beda dengan di Jogja, sangat hormat, sangat tunjuk kepada yang namanya Sri Sultan. Kemudian setelah itu status daerah istimewa Surakarta ini akhirnya dihapus pemirsa. Diremove oleh pemerintah pusat sehingga hilang sampai sekarang. Bahkan kalau kita Yogyakarta itu sekarang menjadi provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana di Surakarta ini tidak ada daerah provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Karena Surakarta menjadi wilayah provinsi Jawa Tengah ya. Jadi wilayah kekuasaan provinsi Jawa Tengah. Yang gubernurnya namanya Mas Ganjar Pranowo ya. Jadi akhirnya menjadi provinsi wilayah Jawa Tengah. Yogyakarta beda, menjadi provinsi sendiri dan daerah istimewa begitu ya. Jadi excellent begitu. Spesial, memiliki daerah kekhususan dan itu diatur memang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi wilayah yang memiliki kekhususan begitu pemirsa, semacam otonomi begitu ya. Nah, akhirnya dihapus sehingga tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana Yogyakarta. Sejarahnya begitu ya. Itulah mengapa, tetapi walaupun begitu nilai-nilai budaya tentang keraton, kemudian tentang kerajaan pada masa lalu, termasuk bangunan fisik ini pemirsa, Puro Mangkunegaran ini tentu menjadi tetap Solo ini memiliki nilai budaya ya. Jadi karena bangunan-bangunan seperti ini itu menjadi bukti bahwasanya ini ada keraton gitu loh pemirsa, memiliki nilai budaya historis yang menjadi pembelajaran pada masa yang generasi yang akan datang. Nah, ini adalah bangunan dari Puro Mangkunegaran pemirsa, bangunan lama begitu. Kalau kita melihat arsitekturnya begitu, yaitu sama dengan pendopo atau pringgitan begitu ya. Jadi ada pendopo, ada lampu-lampu dan seterusnya. Nuwun sewu Pak. Assalamualaikum. Sedang buat video YouTube ini Pak, menelangkan sejarah tadi. Ya, monggo Pak. Panjenengan Saya petugas lagi ngerjain pemasangan lampu Pak. Oh, Bapak asli pundi? Saya asli Ngawi, Kulo Malang Pak. Malang. Nggih. Ini apa untuk mempersiapkan pernikahannya Mas Kaisang itu? Waduh, saya kurang tahu ya. tahu Pak. Oh. Tugasnya untuk pemasangan lampu saja. Oh, membenahi lampu-lampu Ya, ini Pak nggih. Lampu semua. Injih. Penambahan lampu di area atas. Oh, nggih. Untuk penerangan. Injih. Termasuk saya lihat ada paving itu yang dibenahi juga di depan itu. Ya. Nah, ini pemirsa, jadi Bapak ini beliau ternyata dari Ngawi, Jawa Timur, sama dengan saya pemirsa, cuman beda kabupaten ya. Jadi saya di Malang, asli Kediri Pak saya. Asli Kediri. Panjenengan Ngawi, nggih. Saya Ngawi. Ngawi ini Jawa Timur. Sebenarnya saya tugas dari Tangerang, Jakarta Pak. Oh. Tapi orang tua di Ngawi. Orang tua di Ngawi. Oh, nenek moyang di Ngawi. Nenek moyang di Ngawi. Iya. Tetap di Tangerang. Tetap di Tangerang. Nenek moyang, kakek moyang mboten wonten, Pak nggih? Kakek masih ada. Oh, tapi istilahnya tetap nenek moyang. Iya, nenek moyang. Bukan kakek moyang. Bukan. Nggih, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Nah, jadi
Solo ini pemirsa, walaupun bukan lagi daerah istimewa, tetapi dengan bangunan fisik ini maka masih kemudian menjadi destinasi wisata, khususnya wisata budaya ya. Jadi ini merupakan suatu kearifan lokal atau local wisdom yang harus dipelihara dan dilindungi oleh konstitusi kita pemirsa, undang-undang, artinya diakui begitu, adanya kesultanan begitu ya. Dan luar biasa pemirsa, ini bangunan yang kita mungkin masih bisa lihat ya, warisan dari masa lalu. Lah ini foto-foto daripada Mangkunegara pemirsa ya. Oh ya, nggak boleh Pak ya. Ternyata itu tidak boleh pemirsa ya, karena itu wilayah yang sakral begitu. Sampai sini aja ya. Mungkin biar tidak panjang-panjang pemirsa, saya akhiri dulu video saya saat ini. Bagi pemirsa yang belum tahu, di kota Surakarta ini adalah Pura Mangkunegaran ya. Ini pendopo atau peringgitan, bentuknya seperti ini. Dan di sana ada gamelan itu Pak nggih. Jadi gamelan begitu, ning nong ning gong. Kalau kita tahu bahwa Mangkunegaran ini kan terusan dari kerajaan Mataram Islam, artinya Islam pemirsa. Jadi itu termasuk salah satu budaya yang dulu dibuat Wali Songo atau metode untuk penyebaran Islam khususnya di tanah Jawa. Ya, kita kenal Sunan Bonang misalnya yang melestarikan daripada alat-alat berupa gamelan ini untuk sebagai media berdakwah begitu. Baik, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.